Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada saat ini kami dari keluarga Abdiel didampingi oleh istri Eni dan oleh pendeta Angga berada di pendopo hutan wisata Penea Ngablak Kopeng. Satu hutan wisata yang masih asri, begitu indah dan begitu sejuk, yang besok pada tanggal 28 September 2023 akan dipakai oleh Jemaat GKI Karangsaru untuk area jalan santai. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas pertolongannya dan memohon berkat kepada Tuhan di dalam kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Angga, dan juga mohon pertolongan Tuhan di dalam kita melangkah di hari yang begitu indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih dan puji syukur kalau kami boleh menikmati hari indah yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami, tapi terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah melalui hamba-Mu pendeta Angga, supaya kami bisa mengetahui akan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan di hari ini. Tuhan yang ada di surga, berkati pula kami semua agar kami bisa mengerti akan apa yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam dan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Judul renungan pagi ini adalah perbedaan Paulus dengan Spartakus, yang diambil dari Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Spartakus bukan sekedar tokoh film yang melegenda. Ia juga adalah seorang tokoh sejarah. Ia diperkirakan hidup pada sekitar tahun 109 sampai 71 sebelum Masehi. Para sejarawan mengatakan bahwa ia mungkin adalah seorang prajurit Roma yang kabur, lalu ditangkap kembali, kemudian dijual dalam sistem perbudakan sebagai seorang gladiator. Semasa di sekolah gladiator di Capua, Spartakus memimpin sebuah pemberontakan. Aksi pembelotan ini menarik perhatian sejumlah besar budak yang berkembang menjadi sekitar 70.000 budak. Perjuangan Spartakus sering dilihat sebagai perjuangan orang-orang yang tertindas, yang berjuang untuk kebebasan mereka terhadap aristokrasi pemilik budak. Pemberontakan Spartakus telah terbukti menginspirasi banyak penulis sastra dan politik modern, menjadikannya sebagai pahlawan rakyat, baik di antara budaya kuno maupun modern. Mulanya, pasukan budak Spartakus mengalami kemenangan-kemenangan yang spektakuler. Namun akhirnya mereka kalah, dan para pemberontak yang tertangkap disalibkan di sepanjang jalan ke Roma. Penyaliban adalah salah satu hukuman berat yang diberlakukan pemerintah Roma bagi para penjahat kelas berat. Pengalaman Rasul Paulus sangat berbeda dengan Spartakus. Saulus dari Tarsus, yang di kemudian hari kita kenal sebagai Paulus, dilahirkan sebagai orang bebas, namun ditetapkan menjadi budak. Kisah Para Rasul 9 mencatat
hari yang sudah ditetapkan saat Saulus harus berhadapan muka dengan sang juru selamat yang ingin ia lawan. Sejak itu, ia melayani Yesus dengan sepenuh hati. Sejak itu, ia menjadi hamba Yesus. Spartakus dipaksa untuk melayani seorang majikan di Roma. Namun Paulus, sebagai respon atas anugerah Allah, ia bersedia menjadi hamba, menjadi budak bagi Yesus Kristus. Di dalam hati orang percaya, berkecamuk peperangan rohani antara dosa dan kebenaran. Kita dapat menaati sang majikan dosa, atau kita juga dapat berkata, ya kepada Allah sang pemberi anugerah yang telah membebaskan kita. Hanya ada satu Tuhan, kepada siapa kita mengabdi, kepada siapa kita menghamba. Kebebasan terbesar kita terletak dalam pelayanan kita kepada Dia yang menebus kita. Mari kita menyerahkan diri menjadi hamba-hamba Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dunia ini ada dua pilihan, yaitu menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Mampukan kami untuk menjalani hidup sebagai hamba kebenaran. Hari-hari kami yang sudah Tuhan merdekakan dari kuasa dosa, kami isi dengan melakukan banyak hal, menaati perintah Tuhan, hidup sebagai hamba kebenaran, hidup sebagai hamba Allah. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk hidup sebagai hamba kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga. Tuhan memberkati. Datangkah Engkau saat namamu sebut? Maukah Kau pergi ke tempat yang tak Kau tahu? Maukah Kau memberitakan namaku dan kasih-Ku? Akankah hidupmu dalamku, ku dalammu? Menghindarkah Kau saat namamu ku sebut? Pedulikah Kau akan ketidakadilan? Apakah Engkau takut? Apakah Engkau gentar? Maukah Engkau mendengarkan suaraku? Sembunyikan Kau saat namamu ku sebut?